Pemerintah pemirsa masih terus berupaya memadamkan kebakaran lahan dan hutan di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah juga telah menangkap serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku pembakaran lahan baik perorangan maupun perusahaan atau korporasi. Cukupkah sanksi yang telah dijatuhkan pemerintah untuk mencegah karhutla di kemudian hari dan bagaimanakah cara mencegah karhutla? Saya akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridosani dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambri yang keduanya telah hadir di studio kami. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Ji. Karhutla ini kita sepakat bahwa kejahatan luar biasa karena ini membahayakan masyarakat dan juga membahayakan negara. Saya mau tanya sama Pak Rasio dulu, mungkin sejauh mana sekarang penanganan dari karhutla ini? Ya, Pak, perlu kami jelaskan bahwa tadi sampaikan bahwa kejahatan karhutla ini harus kita tanganin sangat-sangat serius. Kenapa? Di samping pencemaran limbah P3, karhutla ini merupakan kejahatan yang serius karena apa? Karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian juga berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi. Kemudian juga karhutla ini berdampak langsung ya terhadap berbagai macam kehidupan masyarakat dan transboundary ya meluas dan terus menerus. Maka kami harus menangani kejahatan karhutla ini dengan sangat-sangat serius. Kenapa kita tangani? Karena kita tahu penyebab karhutla ini adalah manusia. Ya. Berapa langkah yang sudah kami lakukan di dalam upaya penanganan karhutla ini, khususnya penegakan hukum ini sejak tahun 2015. Kami sudah menggunakan berbagai macam instrumen penegakan hukum, baik itu sanksi administratif, gugatan perdata maupun penegakan hukum pidana, dan kita lakukan dengan sangat-sangat serius. Ada perusahaan yang sudah kita berikan sanksi, bagi kita cabutkan izinnya, dari 64 perusahaan kita berikan sanksi, sudah 3 kita cabutkan izinnya, dan yang lain kita bekukan serta kita lakukan upaya paksaan perintah perbaikan. Juga kita gugat secara perdata. Sampai hari ini kami sudah melakukan gugatan perdata. Ada yang masih berlangsung proses persidangannya, ada yang sudah inkrah itu 17. Di mana yang sudah inkrah itu dengan nilai gugatan yang sudah inkrah itu 3,15 triliun. Ini sangat-sangat besar jumlahnya. Diharapkan mampu bikin kapok di kemudian hari ya Pak ya. Kami juga tidak cukup menggunakan gugatan perdata, kami juga melakukan penegakan hukum pidana. Yang kami bersama-sama dengan teman-teman kepolisian, ya, kami fasilitasi kegiatan penegakan hukum dilakukan kepolisian ada 75 kasus dan kami tangani sendiri ada 4 kasus yang sudah P21 dan terus juga kami lakukan. Jadi pemerintah dalam hal ini KLHK melakukan berbagai macam upaya untuk menimbulkan efek jerak bagi para pelaku-pelaku kejahatan yang sangat-sangat serius ini. Kenapa tadi saya jelaskan, ini satu-satunya kejahatan yang dampaknya bisa langsung kesehatan, pada perekonomian, serta kehidupan masyarakat bahkan lainnya. Di kemudian hari dan nanti. juga berlangsung terus cukup lama, serta transboundary, wilayah cakupannya sangat-sangat luas. Betul. Ya harus kita perangin kejahatan ini dengan sangat-sangat serius. Ini yang kami lakukan berkaitan dengan karhutla ini. Nah, data dari KLHK terakhir provinsi yang masih masif karhutla itu di mana saja? Ya, data kita melihat karhutla tahun sekarang ini ya ada beberapa provinsi, ya, Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Ini yang jumlahnya sangat banyak. Mulai dari Kalimantan Timur saat ini. Ya. Namun kami sampaikan untuk mengatasi ini tentu berbagai macam langkah-langkah sudah dilakukan pemerintah. Sudah jelaskan itu baik langkah pencegahan termasuk juga langkah penegakan hukumnya. Kami saat ini sudah menugaskan tim, kami punya satgas khusus yang kami bentuk, baik itu menugaskan para pengawas maupun juga para penyidik. Langsung turun. Sekarang ini sudah ada sekitar 80-an penyidik kami terjunkan ke lapangan dan juga sekitar 100 pengawas kami terjunkan ke lapangan. Kenapa? Kami harus melakukan penegakan hukum dengan menimbulkan efek jerak yang sebesar-besarnya bagi para pelaku kejahatan yang sangat serius ini. Nah, kita langsung menuju ke Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Irianto Lambri. Bagaimana kalau keadaan di Kalimantan Utara sendiri per hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah di Kalimantan Utara hari ini dari data yang baru saya terima titik api 0 dibanding pada tanggal 14 September yang lalu itu pada puncaknya asap di wilayah kita. Titik api seperti apa waktu sekitar 2 minggu yang lalu berarti ya? Seperti apa Pak waktu itu? Itu penerbangan banyak terganggu, pertama ke Tanjung Selor, tertunda bahkan dibatalkan. Kemudian sekolah-sekolah juga sempat diliburkan di Kabupaten Nunukan. Linau juga Tarakan karena kabut asap cukup tebal. Kemudian kita juga melakukan langkah-langkah ada beberapa kebakaran di lahan masyarakat dan kebun.
itu tidak seluas pada tahun 2015 atau tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kalau tahun 2015 itu lahan yang terbakar hutan di Kaltara hampir 15.000 hektar. Tapi tahun ini yang baru terjadi ini 1.444 hektar. Jadi jauh sekali penurunannya. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Kenapa kita di Kalimantan Utara dibanding provinsi lain di Kalimantan khususnya dan di Sumatera, kita bisa meminimalisir kebakaran hutan, padahal luas hutan kita di Kaltara itu termasuk terluas di Indonesia. Kalau berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 718 tahun 2014, wilayah hutan kita itu 6.500.000 hektar. Sangat luas ya Pak. 1,3 juta hektarnya merupakan kawasan konservasi, yaitu kain mentarang, dan 300.000 hektar itu hutan lindung. Ditambah lagi kebun sawit. Kalau menurut izin lokasi yang sudah diterbitkan oleh para bupati, itu ada 850.000 hektar, tapi yang sudah ditanam itu 649.000 hektar. Ini merupakan daerah yang rawan kebakaran. Di tempat kita juga ada lahan gambut, tapi tidak sebanyak di Kalteng, di Kaltim, atau di Kalbar. Nah ini, tapi apa yang kita lakukan itu yang pencegahan dilakukan pasti apa jadi saja, begini, Pak? itu sebenarnya tergantung sikap responsi kita yang cepat. Sebenarnya pemerintah, bahkan Bapak Presiden itu setiap tahun paling tidak 2 kali kita dikumpulkan di Istana Negara untuk rapat koordinasi pencegahan karhutla ini dengan semua menteri terkait hadir dan kita diberi pengarahan. Nah, yang kita lakukan di Kaltara adalah bagaimana merealisasikan, mewujudkan arahan dari Pak Presiden maupun para Menko terkait, khususnya Pak Menko Polhukam. Dan kita melakukan komunikasi yang intensif. Satu yang kita lakukan adalah kita melakukan rapat internal sejak Januari awal tahun. Jadi kalau kita pulang setelah rapat pada akhir tahun, saya selaku gubernur itu mengumpulkan semua kepala dinas terkait dan juga instansi vertikal untuk berkoordinasi mengkomunikasikan, termasuk institusi di luar pemerintah. Bahkan kita melibatkan camat, kepala desa, kelompok-kelompok masyarakat. Jadi semuanya harus terlibat dan tersosialisasikan. Jadi satu, kita dari aspek legalitas dulu. Nah, saya sudah menerbitkan 2 peraturan gubernur, menindaklanjuti peraturan undang-undang maupun peraturan pemerintah di atasnya. Kemudian pada tahun 2019 ini saya sudah menerbitkan 3 surat edaran gubernur, 1 kepada para bupati wali kota, kemudian kepada para pemilik usaha, baik itu tambang, perkebunan, masyarakat, dan juga ke kelompok di luar itu, seperti ke sekolah-sekolah. Nah, yang kedua, kita melakukan penganggaran. Karena tidak mungkin pencegahan ini kita lakukan tanpa ada biaya yang memadai. Meskipun APBD Kaltara itu termasuk kecil sebagai provinsi baru, tapi tahun 2019 kita menganggarkan lebih dari 10 miliar rupiah untuk pencegahan ini. Dan kita sudah membagikan mobil untuk pada setiap KPH, Kesatuan Pemangku Kehutanan di kabupaten kota, khususnya daerah-daerah yang rawan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah anggaran itu bagaimana secara efektif dan efisien bisa kita gunakan. Nah, juga yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan FKPD bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam. Nah, kita kalau ada kebakaran bagaimana turun bersama-sama, dan juga perusahaan. Oke, kita akan lanjutkan Pak pembicaraan kita ini karena menarik sekali. Kita melihat bahwa Kalimantan Utara termasuk provinsi yang mengutamakan, memprioritaskan pencegahan dari karhutla ini. Kita akan kembali berdialog pemirsa usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Kita mulai dari Dirjen Gakum, Bapak Rasio Ridho. Nah, tadi kita pengen tahu juga sejauh ini tersangkanya sudah berapa orang yang ditangkap, baik perorangan maupun korporasi, dan motifnya sebenarnya apa setelah digali, Pak? Ya, motif dari pembakaran hutan lahan ini lebih kepada untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Ujung-ujungnya duit ya, sebenarnya. Karena kan mereka melakukan upaya pembakaran lahan ini kan untuk land clearing, termasuk juga soil conditioning. Untuk agar bisa ditanam lahan-lahan gambut tersebut. Inilah motifnya. Dan kami sampaikan sebenarnya melihat bahwa sejak bulan Maret itu kan mulai ada peningkatan hotspot. Kami melakukan pengirimkan surat-surat peringatan kepada korporasi-korporasi itu. Ada 297 surat peringatan sudah kami kirimkan. Kemudian bulan Juli kami ada peningkatan sampai bulan Agustus. Kami mengirimkan tim langsung ke lapangan untuk melakukan proses penegakan hukum. Kami menyegel lokasi-lokasi yang jadi sebelumnya terbakar. Ini yang potensi untuk membakar hutan istilahnya sudah diperingatkan. Ya, artinya yang sudah terjadi di lokasi mereka itu. Kami juga melakukan pengawasan sebelumnya. Kemudian
bulan Juli, Agustus itu kami melihat ada peningkatan, kami mengerahkan tim dan kami sudah menyegel saat ini 56 lokasi korporasi dan kami sudah menetapkan tersangka 8 korporasi sebagai tersangka. Ya, 1 perorangan masyarakat. Ini jumlah yang kami tanganin. Pihak teman-teman kepolisian juga melakukan langkah yang sama. Tapi masih dikejar lain kalau misalnya ada korporasi. Kami terus atau melakukan. perorangan Tim kami masih di lapangan. Kami menerjunkan PPNS kami dan juga para pengawas kami di lapangan. Saat ini mereka sedang bekerja di lapangan di beberapa provinsi yang terindikasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi harus kita lakukan penegakan hukum sangat-sangat serius. Kenapa saya sampaikan tadi? Ini kejahatan yang sangat serius. Karena langsung efeknya. Karena ini langsung berefek terhadap kesehatan, langsung berefek pada ekonomi, merusak ekosistem kita, kemudian juga mengganggu kegiatan penerbangan, serta ini transboundary, berdampak luas dan ongoing terus-menerus, waktu cukup panjang. Jarang kejahatan ataupun dampak lingkungan seperti ini. Ya, maka itu harus kami perangin ini, kami lakukan penegakan hukum. Dan ingin sampaikan, saat ini kami harus memberikan penegakan hukum yang sekeras-kerasnya. Untuk itu, beberapa langkah kami lakukan adalah, pertama, memperluas cakupan penindakan. Itu peranan pemerintah daerah sangat penting, Pak. Jadi kami terima kasih Pak Gubernur, tadi kami bicara Pak Gubernur, kami mohon dukungan Pak Gubernur. Pak Gubernur bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan upaya-upaya penindakan ini. Karena sebenarnya kalau misalnya dari pemerintah daerah juga bisa seperti mencabut izin gitu ya. Ya, pemerintah daerah itu mempunyai kewenangan yang sama dengan kami. Mempunyai kewenangan penegakan hukum administratif, melakukan gugatan perdata, melakukan penegakan hukum pidana. Mereka memiliki kewenangan yang sama. Dan yang lebih penting perlu kami sampaikan, izin-izin lingkungan itu hampir semuanya diberikan oleh Bupati Wali Kota. Mungkin ada yang gubernur, tapi sebagian besar Bupati Wali Kota. Pemberi izin itu wajib melakukan pengawasan. Kemudian kalau dilakukan pengawasan, itu ditemukan pelanggaran-pelanggaran berkaitan pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini, kan gampang ditindaknya dan lebih mudah memberikan efek terapinya. Menurut kami ada pencegahan permudahan dalam melakukan pengawasan ini. Kalau ini dilakukan, maka kita akan memperluas cakupan daripada upaya pencegahan penanggulangan karhutla ini. Ini yang perlu kita lakukan. Maka dengan demikian kami sampaikan, kami menyadari komitmen Pak Gubernur ini sangat kuat. Ya, kami memahami beliau melakukan berbagai langkah-langkah itu. Untuk itu kita terus lakukan, kita dorong pihak-pihak pemberi izin ini, Bupati, Wali Kota, agar melakukan pengawasan-pengawasan, sehingga kalau orang dilakukan pengawasan, niat jahat tadi, mens rea, ataupun moral hazard, ya mereka melihat kalau dilakukan pengawasan, ya kita bakar saja. Tapi kalau dilakukan pengawasan, kemudian dilakukan penindakan, maka moral hazard ini dan niat jahat itu kan bisa kita kurangin. Jadi penegakan hukum ada sesuatu yang sangat penting, ultimum remedium lah ya istilahnya. Penegakan hukum kan ultimum remedium lagi sekarang ini, premium remedium. Bahkan premium remedium. Kenapa? Karena ini sudah jadi persoalan. Pengawasan itu merupakan langkah premium remedium. Kita lakukan pengawasan, kita lakukan pencegahan. Ini yang perlu kita lakukan. Yang kedua kami sampaikan, karena motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, kami bersama dengan tim kami saat ini sedang mempelajari untuk penerapan pidana tambahan. Jadi tidak cukup kita berikan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, kita gugat secara perdata yang cukup besar karena dendanya banyak banget, banyak sekali, 3,15 triliun yang saat ini yang sudah inkrah dan masih berproses yang lainnya. Kita perlu juga memperkuat penegakan hukum pidananya. Jadi selama ini kan pidana penjara dan juga denda. Tapi kita akan sedang persiapkan pidana perampasan keuntungan. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu pasal 119 itu ada pidana tambahan, termasuk di dalamnya adalah perampasan keuntungan. Sebenarnya ini erat kaitannya, karena pembakaran hutan dan lahan ini kan erat kaitannya dengan upaya membuka lahan. Mungkin dibakar sekarang, kemudian 4-5 tahun kemudian ditanam. Karena bisa pembakaran tidak cukup sekali, berkali-kali. Kami punya sistem untuk memantau ini, ya baik menggunakan forensik, ya citra image forensik ataupun jejak digital dari peta-peta satelit dan jejak dari ataupun forensik dari soil itu sendiri, tanah itu sendiri. Kan kita bisa lihat tanah yang terbakar sekian tahun yang lalu masih bisa dilacak. Ini tim kami sedang bekerja, maka kami sekarang ini punya tim yang terus memantau dan melakukan penyegelan itu untuk menunjukkan bahwa lokasi ini terus dipantau oleh penyidik dan pengawas Kementerian Kehutanan. Kita ke Pak Irianto sekarang. Pengawasan seperti apa dan kedepannya apa yang akan dilakukan untuk membuat efek jera bagi orang-orang yang berani untuk membakar hutan? Ya, saya kira paling penting kita adalah fokus kepada pencegahan dan pengawasan itu adalah bagian dari pencegahan sebenarnya. Yang perlu kita bangun sebenarnya bukan bagaimana kita melakukan itu secara begitu ada masalah lalu kita bertindak, bukan.
Tapi yang kita lakukan di Kaltara, kita secara bertahap, pelan tapi pasti, dan terkonsep dengan bagus, terstruktur dan masif, itu kita lakukan adalah membangun sistem dan mekanisme pencegahan. Dan ini juga sesuai arahan Pak Presiden dari setiap rapat koordinasi yang kita hadiri. Apa yang kita lakukan di Kaltara sebenarnya sederhana sekali, tetapi kita kawal terus, bukan begitu kita dibiarkan gitu. Jadi sebelum terjadi kebakaran lahan dan hutan dan lahan ini, kita sudah melakukan banyak persiapan, banyak langkah. Tadi yang saya sebut ada surat edaran, pergub, lalu kita turun ke masyarakat, misalnya Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, bersama Dinas Pertanian itu turun secara terintegrasi ke kabupaten kota, kecamatan, ke desa. Sampai mencabut izin pernah nggak Pak? Kalau soal izin nanti saya jelaskan. Kita membentuk masyarakat peduli api, itu terdiri yang kita latih. Kemudian kita berkampanye ke sekolah-sekolah, pentingnya mencegah. Kita berkampanye ke masyarakat luas. Kemudian kita juga melakukan, jadi pencegahan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Jadi harus dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan harus terstruktur, terus-menerus berkesinambungan. Sehingga yang terjadi adalah koordinasi komunikasi yang baik, tanpa harus rapat pun kita sudah ada sistem lewat WA Group, lewat komunikasi langsung, ya. Karena teknologi kan memungkinkan itu. Bahkan kita bisa lewat video conference misalnya, karena wilayah kita luas. Nah ini ternyata di Kaltara bisa dilakukan itu. Yang penting kita duga dalami adalah akar masalahnya apa dulu. Kan ada dua faktor sebenarnya. Faktor alam, itu mungkin sulit kita prediksi, kita cegah, tapi bisa kita lakukan untuk menanggulanginya. Yang harus kita fokus ini faktor manusia. Itu manusia ini karena ketidaktahuan, kesembronoan, kesengajaan, atau ada niat jahat. Ketidakpedulian. Ya, ada niat jahat. Nah itu yang laku pengawasan tadi. Baik itu oleh korporasi maupun oleh masyarakat misalnya, atau ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat. Nah ini harus kita lakukan pencegahan sejak awal. Nah pencegahan itu tidak mudah, perlu kerja keras. Dan itu juga kita sering orang bisa berprasangka buruk dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Dan itu resiko seperti itu harus kita hadapi. Nah pencegahan ini juga harus kita lakukan tidak hanya secara jangka pendek, tetapi harus kita lakukan dengan jangka menengah, terprogram, terencana, dan masuk di dalam rencana kerja pemerintah daerah. Jadi sehingga dia bisa dianggarkan, bahkan tidak hanya di rencana kerja pemerintah daerah tahunan, tapi juga di RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah. Ya, Pak Irianto, singkat saja karena waktu kita terbatas, bagaimana dengan sanksi, pemberian sanksi dari pemerintah daerah sendiri? Sanksi ini kan setiap jenjang pemerintahan punya kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Ada kewenangan di tingkat pemerintah pusat, ada Kementerian LH, Kementerian Lingkungan Kehutanan, juga ada oleh provinsi, gubernur, bupati. Misalnya mengenai izin kebun, itu izin lokasi diterbitkan oleh bupati. Nah pemerintah provinsi, gubernur mengawasi, melakukan koordinasi, pembinaan, dan juga rekomendasi terkait dengan tata ruang provinsi. Tapi kalau izin HPH misalnya, itu kewenangan Menteri Kehutanan. Izin penindakan hukum yang lebih jauh seperti dijelaskan oleh Pak Rasio tadi. Nah kalau gubernur kewenangan sebagai wakil pemerintah di daerah, itu pertama kalau bukan kewenangan gubernur mencabut izin, misalnya kita mengusulkan atau kita berkoordinasi dengan Polda dan Polda melakukan tindakan hukum secara pidana. Tapi Kalimantan Utara termasuk provinsi yang tegas ya, berarti tegas untuk dan kita kalau itu kewenangannya di gubernur langsung kita eksekusi. Oke, siap. Jadi eksekusi itu artinya kita juga akan menghadapi risiko gugatan. Saat ini misalnya kita juga digugat di PT UN misalnya, bahkan juga di pengadilan kita hadapi. Kita hadapi harus berani semuanya. Harus berani. Terima kasih Pak Rianto selaku Gubernur Kalimantan Utara dan juga Bapak Rasio Rido selaku Dirjen Gakum KLHK sudah bergabung bersama kami dan memberikan pengetahuan yang begitu banyak mengenai pentingnya penegakan hukum agar hal ini bisa menimbulkan efek jera. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi selanjutnya usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Metro Pagi Prime Time.